Selamat datang di Rinsan Channel. Kali ini ringkas alur cerita anime Monogatari series season 2. Langsung saja, episode pertama adalah Kabuki Monogatari, kisah mengenai hantu siput Hachiguchi Mayoi dan perjalanan waktu Araragi dan Shinobu. Diawali dengan Araragi yang mencari Mayoi mau mengembalikan ransel yang ditinggalkannya di rumahnya. Di perjalanan ia bertemu dengan Ononoki. Dia bercerita bahwa dulunya ia adalah manusia lalu mati dan dihidupkan kembali oleh Kage Nui sebagai Shikigami untuk melayaninya. Tanpa tanda-tanda dari Mayoi, Araragi menyerah kembali ke rumah. Shinobu mengingatkan Araragi bahwa dia hanya memiliki beberapa jam untuk menyelesaikan PR musim panas. Dia meminta Shinobu apakah dia bisa kembali ke masa lalu, dan mengejutkannya, Shinobu mengungkapkan bahwa itu mungkin. Mereka pergi ke kuil. Menurut Shinobu, kuil yang bernama Kita Shirahebi ini mempunyai kekuatan supranatural tinggi membuat Shinobu mampu membuka portal ke masa lalu dari gerbang kuil. Akan tetapi mereka tanpa sadar telah melakukan perjalanan ke 11 tahun di masa lalu. Araragi ingat bahwa hari ini adalah hari sebelum kematian atau kecelakaan yang dialami Mayoi. Araragi memutuskan untuk menyelamatkannya dan mencegahnya menjadi hantu. Singkat cerita, mereka berhasil bertemu Mayoi di taman dan berhasil mencegah kematiannya. Araragi dan Shinobu kembali ke kuil dan berhasil ke masa sekarang. Tetapi begitu tiba, dunia di masa sekarang ini telah musnah seperti terjadi bencana. Araragi dan Shinobu kembali ke kuil untuk menemukan cara kembali ke masa lalu, dan ketika malam, mereka tiba-tiba dikelilingi oleh makhluk seperti zombie. Setelah melarikan diri, Shinobu menyadari itu bukanlah zombie, tetapi vampir yang kehilangan tuannya. Menurut kesimpulannya, selama kejadian di mana Hanekawa dirasuki kucing terkutuk, Araragi kalah terbunuh, tidak bisa menemukan Shinobu, karena dia tidak pernah bertemu hantu Mayoi yang pada timeline sebenarnya menyadarkan Araragi bahwa Shinobu ada di bayangan Araragi. Sebagai akibatnya, Araragi mati dan kekuatan Shinobu kembali lagi seutuhnya memulai infeksi vampir di seluruh dunia. Araragi dan Shinobu menyalakan kembang api bertujuan menarik perhatian siapapun yang berhasil selamat saat masa ini. Tetapi akhirnya malah menarik mayat hidup itu ke mereka lagi. Seorang wanita muncul mengusir mayat hidup dengan melemparkan beras ke arah mereka. Mereka berdua mengetahui bahwa wanita itu tidak lain adalah Mayoi dewasa. Mayoi mengenali nama Koyomi Araragi dan memberinya surat dari pria yang mengajarinya tentang beras tadi. Pria itu adalah Mimi Oshino. Di surat itu tertulis bahwa Oshino, Kaiki Deisu, dan Kagenui Yozuru telah bekerjasama untuk menghentikan timeline Shinobu ini dan ingin mengembalikan semua vampir menjadi manusia normal. Dan juga meminta Araragi dan Shinobu untuk menyelamatkan Shinobu versi dunia ini. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Mayoi dewasa, mereka berdua kembali ke kuil dan bertemu dengan Shinobu versi sekarang. Araragi dan Shinobu yang sudah siap akan keributan malah dibuat terkejut dengan Shinobu yang sekarang sedih melihat bahwa dalam timeline yang lain dia dapat menyatu kembali dengan Araragi dan menawarkan pengorbanan dirinya untuk memungkinkan mereka kembali ke timeline mereka sendiri. Akhirnya mereka pun kembali ke waktu yang seharusnya, dan di situ hantu Mayoi muncul di hadapannya, dan mereka meluangkan waktu berjalan bersama ke rumahnya untuk mengembalikan ranselnya. Episode selanjutnya Oni Monogatari, kisah tentang musuh baru yakni makhluk kegelapan. Setelah kembali dari perjalanannya melalui waktu masa lalu, Araragi yang saat itu mengembalikan ransel Mayoi tiba-tiba menemukan sesuatu kegelapan misterius yang mulai mengejar mereka. Keduanya berhasil melarikan diri ketika mereka bertemu Ononoki yang terbang bersama mereka ke tempat sekolah kumuh. Di sini, Araragi bertanya pada Shinobu dengan entitas kegelapan yang mereka lihat, dan Shinobu bercerita pernah melihat sebelumnya selama perjalanan ke Jepang 400 tahun yang lalu. Dia mengungkapkan bahwa kedatangan pertamanya ke Jepang Dia menyelamatkan orang-orang dari kekeringan parah yang secara tidak sengaja.
Shinobu membuat air danau membelah dan menjadikan hujan ke tanah kering itu, dan dia pun dianggap sebagai dewa oleh mereka. Dia kemudian menghabiskan tahun-tahun berikutnya hidup sebagai dewa di Jepang, sampai pada akhirnya dia bertemu seorang samurai pemburu keganjilan, dan dibuat Shinobu untuk menjadi pelayannya, yang sama seperti Araragi saat ini. Singkat cerita, tiba-tiba ada kabar dan kejadian ganjil di mana hampir semua penduduk menghilang secara misterius. Sampai hanya Shinobu dan samurai pemburu itu yang bertahan. Ternyata itu adalah makhluk kegelapan yang sama yang Araragi temui waktu ini. Si samurai dan Shinobu nyaris tidak bisa melarikan diri hidup-hidup. Mereka kabur dan hanya tersisa setengah tubuh Shinobu dan satu tangan samurai. Shinobu pun menghidupkannya kembali dengan mengubahnya menjadi vampir. Namun samurai itu menyalahkannya, tidak mau dirinya dirubah menjadi vampir. Shinobu melihatnya melakukan bunuh diri di bawah sinar matahari. Setelah Shinobu menceritakan kisahnya pada Araragi, Mayoi bangun dan kegelapan itu datang lagi. Araragi, Mayoi, dan Ononoki berhasil melarikan diri, namun Shinobu malah terpisah dengan Araragi dan membuat Araragi lemah sementara. Karena tidak tahu apa yang harus dilakukan, mereka memutuskan untuk menghubungi Gain Izuku, senior Kagenui dan Ononoki yang mungkin memberikan beberapa saran. Dan setelah mereka bertemu Gain Izuku, di sini Gain Izuku mengungkapkan dirinya adalah tante dari Gain Suruga yang sekarang bernama Kanbaru Suruga. Gain Izuku meminta Araragi untuk meminta Suruga menemui tantenya ini. Sebagai imbalannya, dia memberitahu sebenarnya kegelapan itu adalah manifestasi dari tatanan alam dan sarana untuk menghancurkan penampakan yang tidak berperilaku sebagaimana mestinya. Dalam hal ini ialah Mayoi. Dia menjelaskan Mayoi adalah hantu yang meninggal pada hari Ibu. Ketika dia akhirnya menemukan jalan pulang, dia berhenti menyesatkan orang atau membuat orang yang masih hidup tersesat lagi. Seperti yang dialami Araragi dan Senjogara yang selalu tersesat menemukan alamat yang dibawa Mayoi saat pertama kali bertemu. Mayoi pun mengakui dia harus pergi melakukan itu daripada dimakan oleh kegelapan, dan mengucapkan selamat tinggal kepada Araragi sebelum menghilang. 4 bulan kemudian, Araragi menceritakan kisah kejadian itu hanya kepada satu orang, yaitu adik kelas tahun pertama, Oiki Oshino, yang mengaku adalah keponakan Mimi Oshino. Yang nantinya kisah ini ada penjelasannya sendiri di anime Owari Monogatari, total 12 episode. Next, episode Nekomonogatari White. Episode ini waktunya bersamaan dengan peristiwa Araragi yang berhadapan dengan makhluk kegelapan. Berkisah tentang Hanekawa yang kasusnya bukan lagi kucing, melainkan roh harimau yang ditemui saat perjalanan ke sekolah. Setelah tiba di sekolah, dia memberitahu Senjogara tentang harimau tadi. Beberapa waktu kemudian, Hanekawa dan Senjogara menyaksikan asap mengepul dari kejauhan dan ternyata rumah terbakar itu rumahnya Hanekawa. Dengan rumah yang hancur dan tidak ada tempat untuk tidur, Hanekawa berbohong kepada orang tuanya bahwa dia akan tidur di rumah temannya. Tetapi dia malah tidur di sekolah kumuh yang ditinggali Oshino dulunya. Malam itu Senjogara mencarinya ke sana, dan setelah kesal menemukan Hanekawa di sana, ia membawanya ke rumahnya. Saat itu juga Senjogara dan Hanekawa menerima email dari Araragi bahwa ia harus pergi dengan beberapa urusannya. Yang sebenarnya saat ini Araragi masih dalam kejadian makhluk kegelapan dan peristiwa hantu Mayoi. Di suatu malam, Hanekawa terasuki lagi sama kucing, menyelinap pergi dari rumah Senjogara untuk menghadapi harimau yang dia temui sebelumnya. Karena menurutnya api di rumahnya disebabkan oleh harimau ini. Setelah keributan sengit dengan penampakan itu, ia kembali ke rumah Senjogara. Akan tetapi Senjogara sudah mengetahui tentang 3 kucing terkutuk itu dan membiarkan tidur kembali.
Di hari berikutnya, Hanekawa bertemu Suruga di kelas dan bilang bahwa Araragi ingin bertemu Suruga malam hari di sekolah kumuh. Setelah kembali ke rumah Shinjogara, di mana dia bertemu ayahnya, mereka dikunjungi oleh Karen dan Tsukihi yang menawarkan Hanekawa untuk pergi ke rumahnya, yang sebelumnya dikasih tahu oleh Shinjogara. Hanekawa menerima tawaran mereka dan berakhir dia harus tidur di kamar Araragi. Di tengah malam, Hanekawa dirasuki lagi dan Shinobu muncul di hadapannya. Dikarenakan Shinobu terputus dengan Araragi saat kejadian makhluk kegelapan dan sampai di kamar ini. Si kucing mengukakan tentang pertemuan Araragi dengan Suruga di sekolah kumuh malam ini dan membantu Shinobu untuk menemui tuannya Araragi. Tetapi ketika keduanya tiba di sekolah kumuh, sekolah itu sudah habis terbakar seperti rumah Hanekawa. Hanekawa terbangun di hari berikutnya dan mengetahui bahwa dia dirasuki lagi. Kemudian saat pergi dan berjalan melalui taman, Hanekawa bertemu dengan seorang pria bernama Episode yang pernah hampir membunuhnya saat di anime Kizumonogatari. Dia juga ditemani oleh seorang wanita bernama Gaen Izuku. Gaen Izuku ini adalah orang yang tahu akan segalanya. Mengejutkannya ketika dia tahu tentang perasaan Hanekawa terhadap Araragi serta masalah harimau. Gaen Izuku dan Episode pergi setelah mengatakan hanya dia yang bisa menyelesaikan urusannya sendiri. Hanekawa bercerita ke Shinjogara soal pertemuannya dengan Gaen Izuku tadi, yang menyatakan bahwa Gaen menamai harimau itu adalah macan api. Kemudian Shinjogara berpikir bahwa tempat-tempat yang terbakar dikarenakan macan api adalah tempat-tempat di mana Hanekawa menginap. Ini berarti rumah Shinjogara dan rumah Araragi kemungkinan besar akan jadi sasaran selanjutnya dari macan api. Hanekawa lalu kembali ke rumah Araragi untuk bersiap menghadapi macan api itu. Sebelum tidur, Hanekawa menulis catatan untuk dirinya yang lain, yaitu si kucing. Dalam suratnya kepada roh kucing, Hanekawa ingin bersatu melawan keganjilan macan api yang mana bukan disebabkan perasaan tertekannya, melainkan kecemburuan ketika beberapa hari yang lalu dia melihat orang tuanya menjalani kehidupan yang bahagia terlepas dari peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini. Dan dia bertekad untuk memikul semua perasaan negatif, tidak peduli bagaimana itu. Ketika macan api telah datang untuk membakar rumah Shinjogara, kucing Hanekawa tiba menghadapinya, meskipun tidak memiliki kesempatan untuk mengalahkan macan api. Di sini juga kesadaran Hanekawa terbangun dan menyatu dengan roh kucing, meminta supaya macan api bersama dirinya. Namun macan api tetap bersikeras membakar targetnya. Hanekawa yang berhasil menghentikannya cukup lama. Si Koyomi Araragi datang dari atas bangunan dan mengalahkannya dengan pedang hati sesaat milik Shinobu. Dengan kalahnya macan api, Hanekawa mengakui cintanya pada Araragi. Dan seperti yang diketahuinya, Araragi menolak dengan asumsi cintanya untuk Shinjogara lebih kuat. Keesokannya, orang tua Hanekawa menyewakan rumah lain untuk ditinggali. Sejak itu juga rambut Hanekawa berwarna garis-garis putih dan selalu menyemir hitam saat pergi ke sekolah. Lanjut episode Otori Monogatari, cerita setelah 2 bulan peristiwa macan api dan makhluk kegelapan. Diawali pertemuan antara Nadeko dan Oigi Yoshino saat berangkat sekolah. Untuk beberapa alasan, Oigi berkata sudah waktunya bagi Nadeko untuk berhenti selalu menjadi korban ular gaib sebelum dia pergi. Di sekolah, Nadeko mulai melihat roh ular putih dan menelpon Araragi untuk meminta nasihat dan akan menemuinya. Segera setelah itu, Nadeko mendengar suara ular yang berbisik untuk menemuinya di kuil. Dan di sana ia kaget roh ular itu menampakkan dirinya. Semenjak itu, hati Nadeko dipermainkan oleh ular putih untuk menemukan mayatnya yang hilang. Dan ular itu merubah ke bentuk gelang putih sebagai penyamaran, dan Nadeko juga berbohong ke Araragi bahwa dia baik-baik saja, hanya mengaku berhalusinasi.
Kemudian pada malam hari, Nadeko menyelinap keluar dari kamarnya untuk mulai mencari tubuh ular putih, dan di tengah-tengah dia ditemukan oleh Araragi yang membawanya ke rumahnya. Singkat cerita, Araragi menceramahi Nadeko dan membuatnya menginap malam ini. Paginya Tsukiji ke kamar membuat Nadeko mengakui cintanya dengan Araragi dan kemudian mengambil gunting memotong poni Nadeko, bermaksud membantunya percaya diri. Kemudian di sekolah, Nadeko bertemu guru yang membuatnya tertekan. Nadeko dengan perasaan meluap, tiba-tiba melampiaskan amarahnya kepadanya dan juga kepada teman-teman kelasnya. Sepulang sekolah, si ular putih mengungkapkan apa yang ingin dicarinya tersembunyi di kamar Araragi. Nadeko pun menyelinap ke sana sampai akhirnya dia menemukan jimat apa yang dicari ular putih. Araragi pun tiba di belakangnya, menyuruhnya untuk meletakkan kembali jimat itu. Ular itu terus mengusik Nadeko dan Nadeko pun menelan jimat itu. Akibatnya dia dan ular bergabung, menyerang Araragi dan Shinobu dan berhasil mengalahkan mereka, yang langsung dibawa ke kuil. Ular putih kemudian mengungkapkan semua interaksi yang dilakukan Nadeko dengan ular sebelumnya adalah imajinasi atau alibi yang dibuat-buat Nadeko sendiri. Juga terungkap di awal-awal Ogi Oshino yang memberinya gelang putih dan bercerita mengenai jimat di kamar Araragi. Jadi memang bukan 100% perbuatan ular, melainkan Nadeko sendiri, yang mana bila membunuh Araragi serta Shinobu akan puas dari perasaan cinta tak terbalasnya. Ketika Nadeko hendak membunuh mereka, dia menjawab panggilan dari Senjogahara. Senjogahara meminta sebagaimana Nadeko sekarang mengaku adalah dewa, memohon untuk menghabisi mereka semua pada hari kelulusan mereka. Nadeko yang sekarang mengaku sebagai dewa akan mengabulkan permintaan tersebut dan setuju untuk menunggu. Berlanjut ke episode terakhir, yakni Koimonogatari. Senjogahara menghubungi Kaiki Daisu yang meminta jasanya sebagai penipu. Kaiki Daisu adalah dalang dari semua peristiwa keanehan di SMP Karen, Tsukiji, dan Nadeko. Berawal ia menjual jimat-jimat ke anak-anak SMP. Sebagai contoh, dia yang memberi jimat kutukan ke laki-laki yang ditolak Nadeko, dan berakibat Nadeko diganggu ular putih pada saat di anime Bakemonogatari. Lanjut ke cerita. Setelah Senjogahara dan Kaiki bertemu, Senjogahara menjelaskan kesulitannya menghadapi Sengoku Nadeko, meminta Kaiki untuk menipu Nadeko agar membatalkan rencananya untuk membunuh pada hari kelulusan mereka. Kaiki yang awalnya menolak, mempertimbangkan situasi untuk beberapa waktu dan menyetujuinya dengan bayaran dari Senjogahara. Kaiki langsung berangkat dan menyamar pergi ke rumah Nadeko untuk mencari petunjuk. Kaiki menemukan lemari mencurigakan yang tak boleh dibuka siapapun. Selanjutnya, Kaiki memutuskan pergi ke kuil menemui ular Nadeko langsung. Rupanya, Kaiki adalah satu-satunya pengunjung, meskipun Nadeko berupaya merenovasi kuil. Kaiki mengajukan beberapa pertanyaan dan menyinggung hal tentang cinta tak terbalas dan bahwa ia masih bermaksud membunuh Araragi dan semuanya. Kaiki pun pergi dan berjanji akan kembali mengunjunginya lagi. Kaiki mengajak Senjogahara menemuinya lagi, berpikir akan mudah baginya untuk menipu Nadeko dengan kondisinya saat ini. Dia menjadi dewa yang lebih kekanak-kanakan. Pada hari berikutnya, Kaiki didatangi oleh Ononoki yang menyampaikan pesan dari Gain Inzuko bahwa seluruh kota dapat dihancurkan jika ia gagal menangani kasus dewa ular ini. Kaiki melanjutkan rencananya lagi kembali ke kuil setiap hari. Dan suatu malam, dia menyelinap ke kamar Nadeko, terkejut ketika mengetahui apa yang dia simpan di dalam lemari terkunci itu. Dan beberapa hari, Kaiki juga sempat bertemu Hanekawa yang baru pulang dari pencarian Meme Oshino di luar negeri tanpa hasil. Hanekawa mendapat informasi bahwa Gain Izuku berniat menjadikan vampir Shinobu sebagai dewa kuil Kita Shirahebi, namun karena campur tangan Araragi, rencananya telah gagal dan Nadeko lah yang malah menjadi dewa. Melalui hari-hari berikutnya, Kaiki terus berkunjung ke kuil Shirahebi. Dan di kunjungannya terakhir, Kaiki berusaha untuk menipu
mengklaim bahwa Araragi, Shinjogara, dan Shinobu terbunuh dalam kecelakaan. Namun dia langsung mengetahui kebohongan itu. Nadeko pun melumpuhkan Kaiki dengan segerombolan ular putih dan terus menyiksanya sampai Kaiki mengungkapkan rahasianya untuk menjadi mangaka. Terbukti banyak gambar yang disembunyikan di lemari pribadinya. Merasa malu karena rahasianya terungkap, Nadeko mulai meninju dan menendang Kaiki. Kaiki terus bicara dengan Nadeko, mendesaknya untuk kembali ke kemanusiaan beralasan itu pilihan baginya melanjutkan bakat menggambar. Akhirnya Nadeko menerima bujukan itu. Kaiki menghipnotis membuatnya tidur selama pengusiran ular setan putih. Araragi yang tiba-tiba datang menyaksikan itu mau menghentikannya. Langsung oleh Kaiki, jimat itu dikeluarkannya dari tubuh Nadeko. Kaiki juga bilang ke Araragi untuk memutuskan semua hubungan dengan Nadeko karena dia harus melanjutkan hidupnya sendiri. Setelah menghubungi Shinjogara dan mengonfirmasi bahwa pekerjaannya sudah selesai, ia meninggalkan kota. Namun di tengah jalan ia disergap oleh salah satu siswa SMP yang sebelumnya ia tipu. Tidak lain adalah anak yang mengutuk Nadeko. Sebelum pingsan, ia mendengar nama Oigi, menyimpulkan bahwa anak itu dikirim olehnya. Thanks udah nonton, apabila suka klik tombol subscribe dan share.